Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas modul ketiga dengan topik Data Classification, yang merupakan bagian dari section kedua yaitu Data and Measurement. Tujuan dari section 2 ini adalah agar siswa mampu menjelaskan pengertian dasar klasifikasi data dan skala pengukuran. Dan tujuan dari modul ini adalah agar siswa mampu menjelaskan berbagai klasifikasi data yang ada. Modul 2 ini membahas mengenai pemanfaatan data ilmiah, terminologi dari data, prosedur pengambilan sampel, pengumpulan data, dan klasifikasi data. Pengumpulan informasi atau data ilmiah diperlukan untuk menggunakan metode statistik di bidang manufaktur, pengembangan produk makanan, perangkat lunak komputer, farmasi, dan banyak bidang lainnya. Sejak awal era elektronik dan internet, baik individu maupun organisasi memiliki akses ke banyak sekali data dan informasi. Data digunakan dalam manajemen operasi, terutama pada kinerja produksi, kualitas manufaktur, waktu pengiriman, akurasi pesanan, kinerja pemasok, produktivitas, biaya, dan kepatuhan lingkungan dalam mengelola operasi mereka. Data tersebut dapat dikumpulkan dari sumber utama seperti catatan internal perusahaan dan transaksi bisnis, peralatan pengambilan data otomatis atau survei pasar pelanggan, dan dari sumber sekunder seperti sumber data pemerintah dan komersial, penyedia riset khusus, dan riset online. Data adalah fakta berupa angka numerik yang dikumpulkan melalui beberapa jenis proses pengukuran. Informasi berasal dari analisis data, yaitu mengekstraksi makna dari data untuk mendukung evaluasi dan pengambilan keputusan. Dataset adalah kumpulan data, sementara basis data dikembangkan untuk mengakses data, membuat query, dan aktivitas pengelolaan data dan informasi lainnya. Sementara pengambilan sampel merupakan konsep yang sederhana, kompleksitas pertanyaan yang harus dijawab tentang populasi mengharuskan proses pengambilan sampel menjadi sangat kompleks pada waktu-waktu tertentu. Pentingnya pengambilan sampel yang tepat berkisar pada tingkat kepercayaan analis yang mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Pengambilan sampel acak sederhana menyiratkan bahwa setiap sampel tertentu dari ukuran sampel tertentu memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel lain dengan ukuran yang sama. Istilah ukuran sampel berarti jumlah elemen dalam sampel. Data dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu data kategoris atau disebut juga data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data kategoris atau nominal merupakan data yang diurutkan ke dalam kategori sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Sebagai contoh, pelanggan perusahaan mungkin diklasifikasikan berdasarkan wilayah geografis mereka. Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, dan Pasifik. Karyawan dapat diklasifikasikan sebagai manajer, supervisor, dan rekanan. Kategori tidak memiliki hubungan kuantitatif satu sama lain, walaupun terkadang menggunakan kode dalam bentuk angka untuk setiap kategori untuk memudahkan proses pengelolaan data dan statistik komputasi. Data ordinal dapat diurutkan atau dibuat peringkat menurut beberapa hubungan satu sama lain. Misalnya, peringkat sepak bola atau bola basket perguruan tinggi adalah ordinal. Peringkat yang lebih tinggi menandakan tim yang lebih kuat, tetapi tidak menentukan ukuran kekuatan numerik apapun. Data ordinal lebih bermakna daripada data kategorikal karena data dapat dibandingkan satu sama lain. Contoh umum dalam bisnis adalah data dari skala survei. Misalnya, penilaian terhadap pelayanan sebagai buruk, rata-rata, baik, atau sangat baik. Data tersebut bersifat kategoris, tetapi juga memiliki keteraturan atau peringkat, yaitu dari sangat lebih baik menjadi sangat baik. Akibatnya bersifat ordinal. Namun data ordinal tidak memiliki satuan pengukuran yang tetap.
Jadi, kami tidak dapat membuat pernyataan numerik yang berarti tentang perbedaan antar kategori. Data interval memiliki karakteristik seperti ordinal, namun memiliki perbedaan konstan antar pengamatan serta memiliki titik nol yang berubah-ubah. Contoh umum adalah waktu dan suhu. Waktu relatif terhadap lokasi global, dan kalender memiliki tanggal mulai yang berubah-ubah. Misalnya, kalender Gregorian standar dengan kalender Cina. Baik skala Fahrenheit maupun Celsius memiliki ukuran jarak tertentu, yaitu derajat, tetapi memiliki titik nol yang berbeda. Jadi, kita tidak bisa mengambil rasio yang berarti. Misalnya, kita tidak dapat mengatakan bahwa 50 derajat 2 kali lebih panas dari 25 derajat. Ya, karena itu tergantung dari satuannya. Data rasio bersifat kontinu dan memiliki titik nol yang alami. Sebagian besar data bisnis dan ekonomi seperti nilai rupiah dan waktu termasuk dalam kategori ini. Misalnya, nilai rupiah memiliki nol mutlak. Rasio dari nilai rupiah juga memiliki makna. Misal, mengetahui bahwa toko A menjual 12 juta rupiah pada bulan Maret, sedangkan toko B menjual 6 juta rupiah. Maka berarti toko A menjual 2 kali lipat dibandingkan dengan toko B. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan untuk pembuatan materi yang disampaikan. Terima kasih.